Halo, halo Kuiteren semuanya. Wah, belum ada yang join sih. Hmm, halo semuanya. Apakah udah ada orang belum ya di sini? Udah ada orang. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Balik lagi nih di Instagram Live Keeper Kampus. Dan pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas salah satu jurusan yang aku yakin banget kalian sudah pasti familiar. Yaitu jurusan Gizi nih. Nah, Keeperian semuanya sebelumnya perkenalkan untuk IG Live pada sore hari ini akan dipandu oleh saya sendiri, Kak Reza. Kak Reza dari Kuiper Kampus. Oke, nah kalau dilihat di pin chat itu bisa kalian baca dan kalian simak ya. Di Instagram Live ini akan ada hadiah menarik bagi 3 penanya yang beruntung. Makanya stay tune terus sampai akhir. Dan jangan lupa mulai dari sekarang bisa kalian persiapkan nih pertanyaan terkait jurusan gizi. Nah, tapi Kak Reza sore hari ini nggak sendiri karena akan ditemani salah satu narasumber yang luar biasa. Nanti akan Kak Reza kenalin dari salah satu kampus yang luar biasa juga di Jakarta. Oke, nah kalau bicara tentang jurusan gizi nih, ini kan salah satu jurusan yang adanya di rumpun Saintek. Gizi kan sangat berhubungan dengan makanan ya, Kuperian. Jadi makanan itu sangat dibutuhkan oleh manusia, setuju? Dan dengan mendalami jurusan ilmu gizi itu, sebetulnya kita nih simpelnya ya untuk menjelaskan jurusan gizi itu apa, kita akan tahu nih hubungan makanan dan minuman terhadap kesehatan dan penyakit itu kayak gimana. Nah, tapi sebetulnya jurusan gizi itu kalau ibarat gunung es ya, jadi di bawah ini masih banyak lagi nih yang belum kita ketahui. Nah, buat Kuprian yang siapa tahu tertarik dengan jurusan gizi, Instagram Live pada sore hari ini bisa jadi bermanfaat banget untuk kamu. Dan jangan lupa bahwa Instagram Live ini nanti akan di-share ya dan di-save menjadi Instagram TV atau IGTV. Oke, nah tapi kita akan mulai sebentar lagi kali ya karena teman-teman Kuperian ini kayaknya masih banyak yang belum bergabung, jadi kita tunggu aja ya sambil mencoba untuk masuk ke Instagram Live. Oke, nah jangan lupa aku ingetin sekali lagi Pak, kalau di akhir akan ada hadiah menarik untuk 3 orang penanya terbaik. Kayak gitu guys. Jadi nanti untuk hadiahnya sendiri adalah e-voucher untuk 3 orang pemenang masing-masing mendapatkan Rp75.000 dipersembahkan oleh nanti kampus yang penyedianya nanti akan saya perkenalkan. Nah oke. Kayaknya udah bisa kita invite kali ya nih salah satu narasumber kita nih. Jadi untuk ngobrolin jurusan gizi sore hari ini, Kak Reza ditemenin oleh salah satu dosen dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Ini ibunya alhamdulillah sudah bergabung sama kita semua nih, Keprian. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Reza. Bagaimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik, Ibu. Ibu gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik juga. Semoga Amin. Kuiperians juga semua dalam kondisi baik ya. Amin, semoga selalu. Oke, Ibu, Ibu tadi aku belum memperkenalkan nih untuk Ibu sendiri. Mungkin Ibu boleh nih memperkenalkan diri kepada Kuprian semuanya. Mungkin nama dan juga pekerjaannya apa. Oke, baik. Terima kasih, Kak Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Kuiperians semua, salam kenal. Semoga semua dalam kondisi sehat. Perkenalkan, saya Elma. Saya merupakan salah satu dosen gizi di Universitas Al-Azhar Indonesia. Nah, sore hari ini saya akan membantu menjawab rasa penasaran para Kuiperians terkait prodi gizi UAI. Biasanya kalau sore-sore gini, lagi jam-jam kritis nggak sih Kak Reza? Kalau Iya, bulan Ramadan, untuk rasanya apalagi waktu untuk berjalan agak sedikit lama ya. betul. Apalagi nggak kerasa nih minggu depan kita sudah di 1 Syawal, Bu, udah Idul Fitri. Iya, betul sekali. Alhamdulillah Rabbil Alamin ya. Semoga dengan bincang-bincang kita sore hari ini, waktu jadi nggak kerasa, tahu-tahu udah maghrib ya. Iya, Ibu. Makanya ini kita juga untuk nemenin Kuperian yang lagi ngabuburit nih untuk teman-teman Kuperian yang Ngabuburit. menjalankan ibadah puasa pada hari ini. Nah, Ibu, ini untuk di judul ini udah jelas nih, Ya. kupas tuntas prodi gizi. Nah, untuk Ibu Elma nih, saya mau tanya nih, kenapa sih program studi gizi itu penting dan untuk sarjananya yang nanti akan menjadi ahli gizi itu seberapa pentingnya diperlukan di dunia ini? Oke.
Kalau kita bicara soal kenapa sih bisa prodi gizi itu dibutuhkan di sekeliling kita ya, mungkin kalau teman-teman ngerasa kayak eh, saya mudah sekali mendapatkan informasi gizi di internet. Misalnya nih Kak Hmm, Reza atau Viperian coba cari bagaimana caranya melangsingkan tubuh ya. Itu blogspot dari A sampai Z itu keluar memberikan informasi, nggak peduli latar belakangnya apa, kayak everyone can be a nutritionist gitu ya. Nah, simply short, um, ahli gizi, program studi gizi hadir untuk memberikan informasi yang benar. Sebenarnya apa sih yang perlu kita butuhkan untuk hidup sehat gitu ya. ya, Kebutuhannya itu banyak sekali Mas Reza. Uh, Kebutuhan terhadap ahli gizi. Kalau kita ngomongin di sekeliling kita aja ya, pasti semua Kuiperians di sekitar rumahnya ada puskesmas ya. Ada sekitar 2.500 puskesmas di Indonesia itu yang masih kekurangan tenaga gizi. Nah, itu semua kita baru bicara soal kebutuhan tenaga gizi di puskesmas. Kita belum ngomong kebutuhan tenaga gizi di industri makanan, di rumah sakit, itu pasti menunjukkan angka yang masih lebih besar lagi. Mungkin kalau yang bertanya-tanya, kenapa sih kita masih butuh sebanyak itu? Karena memang masalah gizi itu jadi semakin banyak. Ya, oke. kita nggak akan lepas, tadi benar kata Kak Reza bilang, kita nggak akan pernah bisa lepas dari gizi selama kita masih hidup karena kita butuh makan. Ya nggak sih? Kalau kata Nusarara, makan jangan asal makan, ya. Kita harus raih keberkahan di dalam setiap makan, gitu ya. Jadi dari kita baru lahir sampai akhir hayat kita, itu kita nggak bisa lepas dari makan. Saya berikan contoh yang paling sederhana nih ya. Bayi baru lahir, sudah butuh makan kan dalam bentuk ASI, ya. Betul. Beberapa dekade yang lalu, ini Kak Reza dan Kuiperian semua untuk informasi, kalau ASI yang keluar dari ibu yang baru melahirkan, itu biasanya warnanya kuning. Itu Oke. persis kayak susu sapi yang basi. Kalau susu sapi basi kan warnanya kuning ya. Nah, zaman dulu itu, di masyarakat kita itu bilang kalau itu tuh harus dibuang, nggak boleh dikasih ke bayi, karena itu adalah ASI yang basi. Nah, kemudian dengan perkembangan ilmu gizi di sekeliling kita, dengan banyak orang yang lebih paham tentang ilmu gizi, akhirnya diketahui bahwa itu adalah the most powerful part dari ASI, namanya Hmm, kolostrum. Warnanya memang kuning dan dia uh, punya banyak sekali kebaikan ASI gitu. Nah, alhamdulillah berkat peran ahli gizi di sekeliling kita, sekarang sudah teredukasi sekali masyarakat kita gitu. Tapi itu adalah masalah lama yang mungkin isu lama yang sudah selesai. Masalah gizi sekarang apakah jadi semakin sedikit? Coba Kak Reza kalau saya tanya nih ya, dan Kuiperian ya. semua. Kalau saya bilang masalah gizi nih, masalah gizi di Indonesia ada di bayangannya apa? Wah, mungkin angka ini ya Bu, kayak misalnya stunting itu juga termasuk termasuk dengan gizi nggak ya? Oke, stunting. Itu ya sekarang Hmm, lagi hits ya kata ya, stunting itu ya. Kalau dulu zaman saya SD, zaman saya SMP itu kalau bicara soal masalah gizi di Indonesia, pasti digambarkannya ada foto anak kecil, ya, kurus, perutnya buncit, ya. gitu ya. Nah, busung lapar. Nah, itu dulu. Sekarang apakah masih ada? Masih banyak. Hmm, Tapi ditambah lagi dengan anak-anak yang gemuk. Ya ya, nggak sih? Ya, ya. sekarang bukan cuma yang kurus, tapi juga yang gemuk juga jadi problem. Dia nggak kurus, nggak gemuk, tapi ternyata dia ada juga kekurangan vitamin dan mineral. Jadi misalnya dia berat badannya oke, tapi ternyata dia anemia gitu. Hmm, Nah, itu juga sekarang jadi problem juga. Sampai sekarang itu dikatakan bahwa masalah gizi kita itu ada triple. Kita ada triple burden. Yang kurang, yang lebih, sama yang tadi hidden hunger yang nggak kelihatan. ya. Jadi dia sehat-sehat aja, tapi ternyata dia kekurangan. Jadi kenapa kita masih butuh prodi gizi ya? Karena memang masalahnya jadi banyak, masih banyak di Yes. sekeliling kita, dan kita masih perlu orang-orang yang kompeten di dalam hal ini untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Wah, baik Kurang itu. lebih kayak gitu, Kak. Iya, sudah jelas sekali sih Bu ya. Mm-mm. Jadi memang berangkat dari fenomena yang ada di sekitar kita juga dan kedepannya pun ternyata Betul. permasalahan gizi ini memang semakin menarik dan semakin membutuhkan banyak ahli gizi yang dimana nanti dicetak dari lulusan prodi gizi ya Bu. Tapi saya penasaran juga Betul. nih, Bu Elma, Mm-mm. kalau secara umum apa yang dipelajari sih Bu oleh mahasiswa atau mahasiswi gizi
Apakah mereka hanya mempelajari gizi secara teori saja atau mereka juga mempraktekannya, misalnya dengan memasak makanan yang bergizi? Oke, masak-masak ya. Mungkin kalau yang pertama kali dengar gizi pasti langsung berpikirnya, wah Iya, masak-masak gitu ya. iya, Uh, Mungkin Kak Reza juga berpikir mostly kita masak-masak ya. betul, betul. Um, Sebenarnya masak-masak memang menjadi bagian dari aktivitas kami, Hmm, tetapi banyak sekali yang dipelajari di gizi, khususnya di gizi UAI ya. oke. Kita bukan cuma belajar tentang masak, kita belajar dari mulai kita mempersiapkan bahan makanan sampai makanan Hmm, tersebut tersedia, bisa dimakan, masuk ke dalam tubuh, dan bermanfaat untuk tubuh. Tadi Kak Reza juga sempat mention di awal bahwa gizi itu membahas tentang makanan dan kesehatan. Ya, hmm, ini adalah dua keyword yang nggak bisa dipisahkan nih kalau kita bicara soal gizi. Apa bedanya gizi dengan tata boga misalnya gitu? Mungkin kalau tata boga lebih focusing on foods, tapi yes. kalau gizi kita foods and health juga kita sambungkan. Nah, tadi misalnya kita belajar dari mulai persiapan bahan makanan. Kalau di Gizi UAI, kami itu punya kekhasan nilai Islam yang kuat. Jadi dalam kurikulumnya pun kami sangat menekankan halalan and toyiban dalam pemilihan makanan. Ya, misalnya kita mau tentukan mau masak ayam. Kita harus jelas dulu ayam yang baik itu kayak gimana sih? Ayam yang halal itu seperti apa sih? Memang ada ayam yang nggak halal gitu ya. Kan ayam kan halal gitu ya. Wah, banyak sekali kriteria semua ayam di sekeliling kita itu yang tidak halal. Karena proses Hmm, pemotongannya yang tidak sesuai dengan syariat Islam, sehingga tidak lagi bisa dikategorikan sebagai halal. Di Gizi UAI kita akan belajar tentang itu. Kemudian setelah bahan makanannya dibeli, kita mempersiapkan makanan, kita belajar bagaimana sih cara mempersiapkan, mengolah makanan yang baik. Kalau naruh garam itu di awal masak atau pas udah jadi sih, gitu. Kalau kita mau ngambil yodium di dalam garam, oh ternyata dia akan lebih banyak rusak yodiumnya kalau kita masukin. Biasa kalau ibu-ibu masak masukin garamnya pada saat proses pemanasan ya, jadi pada saat masak gitu ya. Tapi sebenarnya lebih baik kalau misalnya masakannya sudah matang, baru kita tambahkan garam yodium, supaya yodiumnya nggak banyak yang rusak. Kayak oke. gitu. Terus sudah jadi makanannya, kita pelajari bagaimana kalau misalnya makanannya sudah masuk ke dalam tubuh, manfaatnya apa, kalau kurang seperti apa, dan masih banyak lagi. Gitu, Kak Riza. Jadi nggak sekedar masak-masak, ya masak-masak memang menjadi salah satu bagian dari uh, kita memahami bentukan makanan yang baik itu Ya. kayak gimana sih. Nah, contohnya kayak kalau kita punya pasien stroke misalnya yang nggak bisa menelan dengan baik, kan nggak mungkin ya kita kasih makanan keras nih. Uh, Pasnya itu kita kasih makanan yang lunak atau kasih makanan yang saring. Nah, makanan lunak dan saring itu bentukannya kayak gimana sih? Nah, itu kan kita perlu terjun langsung ke dapur untuk mempraktekkan dan melihat langsung nih kayak gimana. Jadi masak-masaknya itu untuk memvisualisasikan teori gizi yang kita pelajari di kuliah gitu, Kak Reza. Jadi nggak cuma Oke. sekedar Baik, makasih penjelasannya Bu Elma. Jadi memang secara umum ya benar ya, gizi mempelajari tentang makanan, terus tadi mungkin banyak yang relate dengan mungkin masak-masak, tapi ternyata lebih dari itu, mulai dari prosesnya juga, dan kebetulan untuk di Prodi Gizi di Universitas Al-Azhar Indonesia ini juga mengusung concern terhadap halalan thayyiban tadi ya Ibu Elma. Nah, ini untuk betul sekali. teman-teman Kuterian nih yang mungkin mau masuk dan tertarik dengan prodi gizi, apa aja sih pelajaran yang harus dikuasai nih oleh calon mahasiswa gizi sejak SMA? Mungkin kalau saya sih kebayangnya harus pinter biologi. Nah, mungkin Bu Elma mau ada mungkin nambahin yang lainnya gimana, Bu? Iya, betul, betul Kak Reza. Jadi memang dominan di kami itu adalah biologi dan kimia ya. Tapi Oke. gizi itu multidisiplin, banyak Hmm. yang bisa masuk ke gizi kalau kita bicara soal gizi, karena saking luasnya yang bisa kita bahas. Salah satu contohnya ada ilmu sosial juga nih di gizi, misalnya ada Hmm. mata kuliah antropologi gizi atau ekonomi pangan dan gizi. Nah, Hmm. jadi kalau misalnya tadi Kak Reza bilang stunting nih, masalah stunting. Kalau misalnya ada banyak
anak-anak stunting di Indonesia kerugian secara keuangan di Indonesia itu bisa sampai berapa triliun sih dalam 1 tahun kayak gitu. Nah, di dalam ekonomi pangan dan gizi kita belajar itu. Jadi multidisiplin sebenarnya kalau dikaitkan dengan mata pelajaran kita di SMA, tapi memang dominan kimia dan biologi, biologi paling banyak. Seperti Tapi itu tadi, Kak Reza. oke Bu. Nah, ini saya izin mau ngingetin teman-teman keperan ya Bu. Jadi untuk kalian yang mau bertanya nih silahkan di kolom chat langsung. Nanti di akhir IG Live akan ada hadiah e-voucher atau e-wallet sebesar 75.000 masing-masing. Wah, lumayan banget nih dipersembahkan oleh Wow. UAI. Lumayan banget ya Bu ya. Oke. Gitu. Wow, Eh, alhamdulillah banget itu. Iya. Nah, tapi IG Live ini masih banyak nih pertanyaan yang Reza kepoin nih. Nanti kita juga jawab pertanyaan dari Keperian ya yang sudah memenuhi kolom chat nih dari tadi. Tapi sabar dulu, masih ada pertanyaan yang mau saya tanyakan ke Bu Elma. Selanjutnya nih Bu, apakah ada peminatan atau spesialisasi nantinya nih bagi mahasiswa program studi gizi di UAI? Oke, kalau untuk S1 biasanya peminatannya itu di akhir, pada saat tugas akhir, ya. Jadi ada spesialis, kalau kita bicara spesialisasi ya mungkin ya peminatan gitu ya, itu ada gizi klinik yang Oke. kaitannya dengan gizi dan kesehatan pasien di rumah sakit misalnya gitu ya. Kemudian ada juga gizi masyarakat. Kalau misalnya mungkin ada teman-teman yang suka mengevaluasi program pemerintah terkait gizi dan makanan, itu juga bisa. Terus ada juga pengembangan produk untuk Kuiperians yang suka mengembangkan inovasi makanan. Kami juga concern mengembangkan inovasi makanan halal, gitu ya. Itu kalau misalnya mau ngambil yang pengembangan produk. Kemudian yang paling keren yaitu yang tadi berkaitan dengan halal dan toyib. Jadi kalau ada misalnya contoh tugas akhirnya ya, mau penelitian tentang apa sih pengaruh puasa Senin Kamis misalnya terhadap kesehatan tubuh gitu ya, atau mau lihat seberapa banyak sih sebenarnya pemotongan ayam yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, itu Al-Azhar punya kekhasan di sana gitu. Tapi biasanya kalau S1 peminatan secara spesifiknya itu diambil di tugas akhir. Tapi pada proses pembelajarannya sarjana itu harus menguasai semuanya. Jadi dia harus menguasai gizi klinik, dia harus menguasai gizi masyarakat. Jadi pemberian mata kuliahnya itu semua diberikan, tapi untuk tugas akhirnya mereka bisa memilih spesialisasi tertentu. Seperti itu mungkin Kak Reza. Agar dipersiapkan menjadi ahli gizi yang terbaik ya Bu ya. Makanya semuanya Betul. harus dipelajari sampai ke semester akhir tadi. Dan oke Bu, selanjutnya nih, tadi kita udah ngomongin tentang jurusan gizi lumayan banyak. Tapi sebelumnya nih, kalau jurusan gizi di UAI ini termasuk dalam fakultas apa sih? Kalau saya nggak salah di PTN pun itu prodi gizi ini bisa masuk ke fakultas yang berbeda-beda ya Bu. Kalau di UAI bagaimana Bu? Iya betul banget Kak. Jadi kalau di sebagian besar perguruan tinggi biasanya gizi itu attach di fakultas yang berkaitan dengan kesehatan. Entah itu kesehatan masyarakat, entah itu mungkin di bawah kedokteran. Jadi ada kaitannya dengan kesehatan fakultasnya. Nah, di UAI ini agak unik dan itu menjadi salah satu unggulan kami juga karena gizinya itu ada di bawah Fakultas Sains dan Teknologi. Jadi kita nyambung sama elektro, sama teknik industri gitu ya. Nah, ini akan kerasa sainsnya itu kayak misalnya ketika mahasiswa kuliah, ada mata kuliah namanya kreativitas dan entrepreneur serta teknopreneur. Nah, di dalam dua mata kuliah itu biasanya mahasiswa gizi itu berkolaborasi dengan mahasiswa teknik tadi untuk menciptakan inovasi-inovasi yang berkaitan dengan makanan dan gizi, tapi dengan sentuhan teknologi gitu. Nah, jadi kekinian ya kita mencoba untuk bisa mengkolaborasikan ilmu gizi dengan perkembangan teknologi dan itu bisa terdukung dengan kita ada di bawah Fakultas Sains dan Teknologi itu Kak Reza. Oke, mungkin menjawab pertanyaan Kupren ya yang tadi mungkin kepo, ini ada di fakultas mana ya gitu, ternyata ada di Fakultas Sains dan Teknologi ya Bu. Dan
ikut Betul. ini juga ya, ikut mengikuti perkembangan juga jurusan-jurusan lainnya. Dan mungkin nanti eh, dari sisi fasilitasnya pun juga memadai pastinya. Oke, kita lanjut nih. Mungkin banyak stereotip nih Bu tentang jurusan gizi. Mungkin nanti Ibu Elma bisa meluruskan. Ini kalau yang saya tahu sih mahasiswa gizi itu dominannya nih cewek. Nah, tapi yang Oke. kenyataannya itu kayak gimana dan di UI sendiri seperti apa Bu? Mhm. Iya. Betul. Jadi memang sebagian besar memang perempuan. Ya, kalau di UI juga sebagian besar perempuan. Tapi mungkin saya rasa ini karena banyak yang kurang begitu paham belajar gizi itu sebenarnya belajar apa sih gitu ya. Jadi Hmm, mungkin ya tadi itu stigma bahwa gizi itu erat dengan masak-masak dan mungkin ya. masak-masak lebih terasa lebih feminim gitu ya. Tapi kalau yang tahu gizi itu mempelajari banyak hal dan menurut saya baik itu perempuan maupun laki-laki itu sama porsinya sama-sama pas di gizi gitu Hmm. ya. Apalagi kalau misalnya mungkin laki-laki banyak yang tertarik di industri makanan mungkin ya, industri makanan besar, perusahaan-perusahaan makanan gitu ya. Nah, di gizi ini peluang untuk bekerja di perusahaan makanan juga besar gitu. Nah, kalau laki-laki mungkin juga ada yang tertarik untuk menjadi ahli gizi atlet. Nah, Ah, atlet-atlet oke. itu perlu ahli gizi. Nah, itu mungkin kalau perempuan agak jarang ya ke arah sana, tapi mungkin Hmm. laki-laki ada yang suka nih, pingin mungkin menjadi ahli gizi tim sepak bola dan lain-lain. Itu bisa banget gitu di gizi. Jadi mau itu laki-laki mau itu perempuan nggak ada bedanya. Sama-sama pas menurut saya. Itu Oke, mungkin Kak Reza. nah jadi Bu bisa meluruskan juga nih ya buat Kuperian yang sekarang mungkin ada ketertarikan sama jurusan gizi untuk tidak terlalu melihat dari stigma masyarakat ya, tapi sebetulnya yang perlu diketahui adalah inti dari yang dipelajari di ilmu gizi itu apa. Tadi Bu Elma sudah menjelaskan dan juga untuk prospek kerja tadi sempat disounding, tapi nanti kita mungkin ada jelasin lebih lanjut lagi ya Bu terkait prospek kerja dari Sip. ilmu gizi. Oke Bu, sekarang saya mau nanya lagi nih. Nah kira-kira gambaran mata kuliah di Prodi Gizi UI itu seperti apa dan untuk gambaran tugas akhirnya nih dari mahasiswanya ini seperti apa Bu? Oke. Kalau mata kuliah jelas kita ada banyak banget ya. Kalau disebut satu-satu Mhm. mungkin banyak, tapi Ya, tadi itu beberapa mata kuliah unggulan kami ada sistem jaminan halal, ada oke. pengenalan produk pengenalan terkait halal dan lain-lain. Hmm. Kemudian ada juga tadi kreativitas dan entrepreneur karena di UI itu kita concern mencetak lulusan yang memiliki jiwa entrepreneur gitu ya. Jadi ada tadi mata kuliah keren dan juga teknopreneur. Kemudian juga kita belajar intinya dari mulai tadi persiapan makanan sampai dengan bagaimana sih makanan itu mempengaruhi diri kita dan Hmm. sosial. Gitu. Jadi ada banyak yang kita pelajari dalam berbagai mata kuliah. Kemudian tadi sorry apa lagi pertanyaan Gambaran lanjutannya Kak? gambaran tugas akhir Bu, apakah nanti akan ada praktek gitu? Oh, Hmm. oke. Mulai semester 7 mahasiswa gizi itu akan melaksanakan internship PKL ya, Magang. PKL Ya. di ya magang itu di rumah sakit dan Hmm. di industri-industri atau tempat-tempat yang menyediakan makanan dalam jumlah banyak. Biasanya juga itu di rumah sakit juga. Nah, kemudian selain di rumah sakit juga biasanya akan magang di puskesmas untuk belajar bagaimana mengatasi permasalahan gizi di masyarakat. Jadi kalau tadi di rumah sakit, langsung nih latihan menghadapi pasien dengan penyakit A, B, C, D, itu dietnya harus seperti Hmm. apa, di masyarakat akan beda lagi juga. Itu beda jenis PKL. Itu salah satu bagian dari tugas akhir, tapi nanti di akhirnya banget, itu jelas pasti ada skripsi ya. Ada Yes. skripsi dengan spesialisasi yang tadi sudah dipaparkan sebelumnya. Itu Kak Oke, Reza. setelah skripsi, wisuda. Nah, nanti ngomong-ngomong wisuda, gelarnya kalau di UI ini apa ya, Bu, untuk mahasiswa gizi? SGZ, SGZ, Sarjana Gizi. Sarjana Iya, Gizi. Oke. Walaupun masuknya tadi di Fakultas Saintek, tapi untuk gelar sarjananya tidak mempengaruhi ya, Bu, ya. Tetap gelarnya yang didapati adalah betul. SGZ. Oke, SGZ. baik. Bu, tadi bicara tentang magang. Kalau di UI sendiri, apakah mahasiswa yang
mencari tempat magang atau UAI memberikan mungkin kontak atau membantu juga untuk mencarikan tempat magang untuk mahasiswanya, Bu? Oh, kalau magang jelas ya. Eh, Kebetulan saya sendiri juga di bawah Karir Center UAI. Hmm. Jadi UAI bekerjasama dengan beberapa instansi dan perusahaan, termasuk diantaranya BUMN. Okay. Jadi kalau berkaitan dengan magang, mungkin kalau teman-teman mahasiswa sudah pernah mendengar ada program magang mahasiswa bersertifikat dari BUMN, nah, mungkin kalau Viperians yang masih pada SMA, mungkin masih agak asing. Jadi itu adalah program magang dengan BUMN. Nah, kami banyak sekali bekerja sama dengan BUMN untuk pelaksanaan magang tersebut. Kemudian nggak perlu jauh-jauh deh, di UAI sendiri pun juga biasanya kami membuka lowongan magang bagi mahasiswa yang mau belajar tentang mungkin sistem administrasi gitu ya, nanti bisa masuk di beberapa direktorat-direktorat gitu. Dan masih banyak perusahaan-perusahaan lain yang memang kami kerjasama khususnya untuk magang dan juga pencarian lowongan kerja. Wah, jadi memang ada andil juga dari pihak kampus untuk terkait magang mahasiswa ini ya, Bu ya? Betul. Oke, nah sekarang kita masuk ke pertanyaan terkait prospek kerja nih, Bu, untuk lulusan prodi gizi. Nah, tadi Ibu sudah menyebutkan bahkan bisa menjadi ahli gizi untuk atlet, tapi sebetulnya kan masih banyak sekali peluang kerjanya. Mungkin bisa disebutkan, Bu Elma. Iya. Kalau peluang kerja ya, kalau dulu zaman saya mahasiswa, saya jadi mahasiswa itu, bahkan ketika jadi mahasiswa aja saya sudah bisa kerja. Contohnya, yang paling banyak itu kalau kita mau berlatih menjadi peneliti ya. Jadi riset-riset di bidang gizi itu kami membutuhkan banyak tenaga, enumerator namanya, dan masih banyak tenaga lainnya yang biasanya kita open recruitment dari mahasiswa-mahasiswa nih untuk bantu riset. Nah, dari situ aja kita udah bisa belajar penelitian sambil adalah uang saku gitu ya untuk jajan-jajan. Nah, kemudian fresh graduate juga masih banyak riset-riset nasional. Riset-riset nasional berkaitan dengan kesehatan dan gizi itu biasanya dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Itu di situ banyak sekali menyerap fresh graduate gizi yang mau belajar tentang permasalahan gizi di masyarakat, yang mungkin mau freelancean gitu ya. Jadi tadi peneliti itu sudah pasti bisa kita tekuni bahkan dari zaman mahasiswa. Kemudian setelah peneliti, ahli gizi rumah sakit. Itu sudah pasti di setiap rumah sakit ada ahli gizinya. Kemudian di puskesmas juga idealnya satu puskesmas, satu ahli gizi. Kemudian ahli gizi atlet tadi. Kalau di UAI kami concern untuk mencetak entrepreneur, menjadi entrepreneur. Ada banyak sekali role model yang dari lulusan gizi kemudian membuka catering makanan sehat atau membuka food stall terkait dengan makanan sehat gitu ya. Kemudian bisa menjadi auditor halal juga karena tadi kita focusing di halal. Dan bisa jadi pendidik. Banyak juga yang rekan-rekan saya yang lulusan sarjana menjadi pengajar karena tadi relate sekali dengan ilmu biologi dan kimia, kemudian mereka mengajar di sekolahan swasta, mengajar biologi dan kimia, itu juga bisa. Kalau misalnya lanjut lagi sekolahnya, bisa jadi dosen, gitu ya. Intinya ada banyak sekali peluang. Dan yang paling seksi mungkin untuk para anak muda itu biasanya mereka suka kerja di industri makanan besar, ya perusahaan-perusahaan makanan besar. Nah itu banyak sekali peluang untuk bisa masuk ke sana, gitu ya. Dan biasanya mereka butuhnya spesifik ahli gizi, gitu ya. Jadi lulusan S1 gizi. Itu yang mungkin paling kalau anak-anak zaman sekarang suka, gitu ya, di industri makanan. Banyak sekali peluang untuk masuk. Seperti itu Kak Reza. Oke, bisa dibilang mungkin sampai untuk saat-saat seperti ini pun ahli gizi masih sangat diperlukan ya Bu Elma. Apalagi saat pandemi kayak gini, orang lebih concern ya sama kesehatan. Betul. Ya. Dan bisa jadi konsultan juga loh. Konsultan yang cuma di rumah di zaman pandemi begini, mungkin kalau Viperians ada yang pernah lihat di Instagram itu ada banyak akun-akun berkaitan dengan gizi yang menyediakan konsultasi gizi gitu ya. Nah, itu juga teman-teman bisa jadi konsultan dari rumah kerja. Ada klien mau curhat tentang kondisi
status gizinya itu bisa by phone, bisa by video call. Zaman sekarang bisa lewat manapun gitu ya. Kalau misalnya mau konsultasi gizi. Gitu Kak Reza. Seru deh Betul, pokoknya betul. kalau di gizi. Iya, iya. Banyak Iya, kerjaannya. ternyata Mm-mm. bisa work from home juga ya ahli gizi tadi. Bukan hanya untuk Oh bisa banget. mereka lulusan-lulusan dari Sosum, ternyata salah satu lulusan Saintek ini ilmu gizi untuk karirnya bisa menjadi nutrisionis atau ahli gizi yang bekerja dari rumah. Nah, Ibu tadi sempat nge-mention atau menyebutkan beberapa akun-akun atau ahli gizi yang sekarang banyak sekali. Bagaimana sih Bu cara memilih ahli gizi yang tepat gitu kalau dari tips Ibu Elma sendiri? Oke. Em, Pertama kita cek dulu Hmm. beliau background pendidikannya apa gitu ya. Tadi mungkin saya sudah sempat mention bahwa zaman sekarang ya everyone can be a nutritionist, nggak peduli Hmm. mungkin dulunya sekolah apa, Hmm. bisa belajar dari internet tapi kemudian informasinya juga alhamdulillah kalau pas, tapi yang agak pusing adalah kalau misalnya informasi yang disebarkan kurang pas. Cara mengeceknya tadi kita lihat dulu background pendidikannya apa, kemudian eh, biasanya ahli gizi itu mereka tergabung dalam asosiasi nasional ya. Jadi ada pakar-pakar ahli gizi itu tergabung di Ah, Pergizi Pangan gitu ya. Kita kalau misalnya memang mau lihat backgroundnya mereka itu mereka tergabung nggak sih dalam asosiasi gizi nasional gitu ya. hmm. Nah itu sih mungkin tips dari saya dan biasanya sebenarnya gini Kak Reza, Ya. informasi-informasi tentang gizi itu sebenarnya secara kalau misalnya yang umum ya, Kak, yang umum orang itu sebenarnya sudah banyak yang tahu. Hmm. Mungkin saya akan agak sedikit menyentil isu yang agak hit belakangan ini ya, Oke. yang katanya sayur bikin gemuk. Nah, Nah, aduh. pernah dengar nggak Kak Reza? Pernah tuh saya bingung. Loh, Ya kok gitu sih? ada Gitu. ya. Iya, iya. Nah, masyarakat umum aja bertanya-tanya kok gitu ya, itu tidak sesuai dengan yang saya ketahui selama ini gitu ya. Nah, sebenarnya dari keanehan-keanehan seperti itu aja kita sudah harus cross check. Oke, yang bicara siapa? Kemudian Hmm. dia punya kompeten nggak sih untuk bicara seperti itu? Dia berbicara berdasarkan data nggak sih gitu? Atau justru hanya sekedar pengalaman pribadi? Badan orang kan beda ya. Saya dengan badannya Kak Reza beda. Kemudian saya Ya. cerita kalau di saya sih ini berhasil gitu ya. Hmm. Ya Hmm. harusnya di orang lain juga berhasil, nggak kayak gitu ya. Kita kalau memberikan edukasi harus berdasarkan hasil penelitian dan lain-lain. Itu sih. Jadi cek dulu background pendidikannya apa. Gitu Kak Baik. Reza. Betul banget. Sekarang di era digital, informasi sangat mudah didapatkan. Banyak juga mungkin akun-akun yang Nah, mungkin kontennya sharing tentang fakta-fakta atau informasi fakta tentang gizi. Nah, dan harus diperhatikan takutnya nanti itu informasi yang salah ya. Mungkin kalau buat referensi ini iya. bisa di follow Instagram dari Prodi Gizi UAI ya Bu. Kebetulan ada di Instagram juga ya. Oh, Boleh di-share Bu bisa untuk banget. username. Iya. Iya. Untuk Gizi username-nya UAI punya Instagram gizi.uai ya. Kami oke. sering mengupdate informasi-informasi berkaitan dengan gizi yang up to date. Jadi kalau misalnya teman-teman mau sambil memantau pergerakan prodi gizi UAI sambil juga Hmm. belajar tentang isu-isu gizi terkini itu bisa banget di follow gizi.uai. Oke, gampang banget ya Dan juga ada gizi.uai. YouTube-nya juga. Ah gitu, Betul, oke. ada Nanti YouTube-nya juga Kak Reza. mungkin di bio-nya YouTube-nya nanti bisa sudah ada ya search Bu ya. aja. Hmm. 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 Betul, betul. Atau kalau misalnya mau cek YouTube, bisa cek Gizi UAI aja itu sudah uh, langsung Sudah. keluar. Itu banyak sekali informasi-informasi webinar-webinar gizi yang kami record, kami juga posting di situ. Jadi sambil mengenal lebih dekat, sambil belajar juga ya. Dan ilmu Betul. gizi itu kita nggak perlu nunggu lulus dulu loh Kak Reza untuk bisa Ya, memanfaatkan ilmunya. ya, ya. Benar kan? Jadi Benar. kita bisa langsung setelah kuliah, oh ternyata seperti ini ya baiknya kita makan, itu bisa langsung kita aplikasikan, bisa langsung kita share ke orang-orang tersayang di sekitar kita gitu. Jadi nggak perlu nunggu kerja untuk bisa Betul. mengaplikasikan ilmunya, karena sangat dekat sekali dengan kita. Gitu. Oke. Nah, iya tadi ya teman-teman bisa di follow gizi.uai daripada kalian ragu untuk misalnya untuk info-info di luar sana tentang gizi. Nah yang udah pasti kredibel adalah di gizi.uai. Nah Bu kita balik lagi ke topik ini ya Bu. Masih ada beberapa pertanyaan yang mau Reza tanyain nih
selanjutnya ini adalah terkait perkuliahan di UAI. Nah, sekarang masa pandemi kan sebagian besar perguruan tinggi masih belajar dari rumah atau belajar online. Kalau di UAI sendiri bagaimana Bu pelaksanaan setahun ke belakang ini? Kalau setahun ke belakang kita full online karena memang mau dicoba offline pun juga kami maju mundur karena Jakarta kan Ya, masih mengkhawatirkan ya situasi penyebaran COVID-nya. Jadi memang universitas kebijakannya adalah full online semua. Dan alhamdulillahirabbil alaminnya bahkan sebelum pandemi UAI itu sudah di provide dengan platform e-learning yang sudah well established gitu. Jadi oke. pada saat pandemi itu perpindahan dari offline ke online itu nggak terlalu sulit karena Ya, memang mahasiswa juga punya platform e-learningnya yang terhubung dengan dosen dan itu sudah digunakan bahkan sebelum pandemi ada gitu. Jadi sejauh ini memang full online. Kalau kuliah mix, ada yang kadang sinkron begini, jadi kita bisa ngobrol langsung via Zoom. hmm, Uh, ada juga yang asinkronus, jadi dosen memberikan penjelasan, direkam, jadi mahasiswa bisa nonton beberapa kali untuk memahami apa yang dimaksud di dalam video tersebut. Kalau praktikum, biasanya dosen datang ke laboratorium, misalnya kalau di lab ya, datang ke ya, lab, terus kami simulasikan, kami rekam, dan kami berikan ke mahasiswa gitu biasanya, Kak Reza. Ya, oke. tapi mudah-mudahan situasi membaik ya, jadi kita bisa Amin. segera Tatap tatap muka. muka langsung. Nah, dengar-dengar katanya semester depan sudah mulai ini ya, Kak ya? Udah Iya, mulai tatap muka lagi ya kita ya, semua proses pendidikan di Indonesia. Mudah-mudahan lah bisa membaik gitu ya, supaya bisa betul. ketemu Iya. langsung. Ada wacana seperti itu ya Bu, dan memang ternyata pembelajaran tatap muka ini sangat dirindukan oleh banyak banget siswa-siswi di Indonesia ya Bu. Semoga kita segera bisa tatap muka. Oke, nah Amin ya Rabbal alamin. iya tadi sudah dijelaskan walaupun online ternyata pembelajaran di UAI juga tetap berjalan dengan seperti biasanya ya, dan tetap sesuai berjalan berjalan sesuai dengan kurikulum. Nah, Ibu saya ada pertanyaan lagi terkait prodi gizi di UAI Universitas Al Azhar Indonesia. Hmm. Apa sih Bu kalau saya tanya keunggulannya dibandingkan kampus lain? Hmm. Oke. Eh, saya berani bilang bahwa salah satu hal yang kami banggakan adalah kurikulum kami berbasis em, sentuhan Islam Oke, ya. Jadi tadi kami concern di halal nutripreneur. Jadi kita mencetak entrepreneur gizi yang paham betul proses pemilihan dan pengolahan produk halal dan juga toyib. Karena kan makanan itu bukan hanya sekedar berhenti di halal ya, tapi juga harus toyib, harus baik bagi kesehatan kita. Nah, baik bagi kesehatan kita itu sudah dibekali juga dengan berbagai kompetensi gizi yang sudah dititipkan di beberapa mata kuliah. oke, Nah, itu pertama, kurikulum kami halal nutripreneur. Mungkin ada kampus-kampus lain yang juga mengusung tema yang sama, tapi karena di Al-Azhar ini kita besar dari masjid ya, hmm, jadi lingkungan kami itu juga Islami sekali. Jadi untuk belajar tentang halal nutripreneur itu secara environment itu pas lah gitu, karena memang lingkungannya juga sudah Islami, wahana belajarnya juga mengusung tema-tema Islami. Nah, kemudian selain kurikulum, kalau fasilitas, mungkin saya nggak mau bicara banyak tentang fasilitas. ya, Uh, Masalah fasilitas bisa Viperians lihat sendiri kalau ya, naik MRT. Ya, naik MRT tuh kalau misalnya baru keluar mau menuju ke halte ASEAN, itu kelihatan ya ada gedung Al-Azhar dengan masjidnya yang cantik gitu ya. Jadi bisa dilihat sendiri bahkan dari luar cantiknya Universitas Al-Azhar Indonesia. Kelas-kelasnya juga kekinian, kemudian lengkap. Kami juga bekerja sama dengan beberapa instansi dan juga Kementerian Kesehatan oke, dalam mendukung proses pembelajaran. Kemudian juga uh,
banyak sekali sebenarnya fasilitas. Kalau saya breakdown satu-satu, agak akan bisa sampai maghrib ini Kak Iya, Reza gitu. Jadi akan. intinya Universitas Al Azhar Indonesia memberikan uh, fasilitas terbaik lah untuk dapat membantu mahasiswanya bisa memahami uh, keilmuannya dengan optimal Yes. gitu ya. Kemudian juga berkaitan dengan bayaran juga kalau Hmm. di Gizi UI itu bisa dibayar per bulan. Jadi Mungkin. kalau misalnya di beberapa perguruan tinggi biasanya bayaran itu langsung di pool per semester ya setiap 6 bulan Ya, sekali. ya. Tapi kalau di Gizi UI kami ada pilihan bisa dibayar per bulan. Beasiswa juga banyak dari mulai beasiswa alumni. Jadi ada beberapa alumni UAI yang memberikan donasi dan kemudian dialirkan ke dana beasiswa. Itu juga bisa teman-teman Kuiperians ikuti. Kemudian ada beasiswa korporat juga, ada beasiswa KIP, Ya. Kartu Indonesia Pintar, uh, Hafiz, beasiswa Hafiz Quran juga Hmm. ada, Basmas, ada banyak sekali. Untuk teman-teman Kuiperian yang mau tahu tentang beasiswa yang tersedia di UAI dan syarat-syaratnya itu bisa uh, masuk ke Instagram daftar UAI. Jadi di situ ada banyak Oke. informasi berkaitan dengan uh, proses pembukaan pendaftaran sampai beasiswa. Itu bisa langsung, itu ada kontaknya juga Kak Reza dan Kuiperian Oke. semua, ada kontak PMB langsung, bisa langsung dikontak, tanya-tanya lah. Gitu. Baik, sudah lengkap semua ya di sosial media tadi di @daftar UAI terkait PMB dan juga program beasiswa. Tadi untuk keunggulan prodi Gizi UAI bisa saya ulangi lagi bahwa ada konsep yang halal nutripreneur tadi Bu, yang tidak mungkin jarang Betul. dimiliki oleh prodi gizi di perguruan tinggi di Indonesia. Wah, itu unik sekali dan menjadi sebuah kebanggaan ya untuk dari UAI sendiri. Sementara itu tadi lokasi yang strategis mungkin Kuperian yang bertanya-tanya yang belum tahu atau mungkin saya bisa ingatkan lagi UAI ini terletak di Jakarta ya di bilangan Blok M ya Bu, sangat di pusat kota. Jadi lingkungannya pun Kota. juga lingkungan yang sangat baik untuk pendidikan pastinya dan strategis tadi, dan jangan lupa strategis. Betul. Dan jangan lupa untuk di UAI juga ada kemudahan untuk pembayaran ya, untuk kebetulan untuk SPP-nya ada kemudahan untuk dapat dicicil setiap bulan. Bu Elma, terima kasih banyak sudah sharing tadi terkait prodi gizi di UAI. Sekarang kita udah saatnya nih untuk ke sesi tanya jawab atau Q&A. Udah banyak sekali pertanyaan masuk dan sudah dipilihkan oleh tim Super Kampus. Ini pertanyaan pertama boleh langsung saya tanyakan ya Bu Elma, mohon izin. Jadi dari Bilma Rizal, pertanyaan ini saya sedikit bingung Bu terkait prodi gizi sama teknologi pangan. Nah, apa sih Bu perbedaan dari jurusan tersebut? Karena sama-sama membahas terkait dengan makanan. Oke, sip. Betul. Jadi banyak ya pertanyaan seperti ini. Tadi saya sudah sempat sampaikan bahwa kalau di gizi itu keywordnya ada dua, makanan dan kesehatan. Itu Ya. adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau di gizi kita fokus di bagaimana sih makanan ini mempengaruhi kesehatan kita dan mungkin kita lihat bukan hanya sekedar dari sisi individunya ya, tapi juga kita lihat dari sisi sosial strukturnya gitu ya. Intinya itu makanan dan kesehatan. Kalau teknologi pangan biasanya fokusnya di proses pengolahan makanan. Jadi proses pengolahan pangan mereka fokus di sana gitu. Jadi beda kalau di gizi kami mungkin tidak terlalu dalam bicara soal processing, food processing, tapi kami lebih banyak bicara soal tadi makanan dan kesehatan. Karena rumpun ilmunya juga kan berbeda ya. Kalau gizi itu lebih dekat dengan kesehatan, dengan ilmu kesehatan. Kalau teknologi pangan biasanya lebih dekat dengan ilmu-ilmu teknik ya, teknologi. Gitu. Meskipun kalau di gizi UAI kita dapat keduanya karena tadi itu meskipun kita bicara soal kesehatan, tapi kita ada di bawah Fakultas Sains dan Teknologi. Jadi kita bisa dapat dua-duanya di ilmu gizi itu. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Ya, Bu. Semoga Kuperian tidak akan tukar lagi ya tadi bedanya untuk prodi gizi dengan teknologi pangan atau tekpang. Jadi semoga ke depan nggak ketukar lagi. Nah ini ada pertanyaan juga Bu.
untuk di Prodi Gizi UAI, apakah siswa dari rumpun IPS itu bisa masuk, Bu? Oke. To be honest akan susah sih sebenarnya ya. Kalau Oke. misalnya karena tadi kita bicara soal lebih banyak dominan bicara biologi dan kimia, tapi tidak Ya, menutup kemungkinan. yes. Tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang dari Prodi IPS mau mencoba dan memiliki keinginan yang besar, pasti juga dari profilnya juga akan dipertimbangkan oleh Prodi UAI gitu. Jadi Prodi Gizi UAI. Jadi memang kita sebagian besar bicara soal rumpun ilmu alam, Ya. tapi tidak ada salahnya dicoba kalau misalnya teman-teman yang dari rumpun ilmu sosial mau mencoba dengan uh, segala keseriusannya untuk mendaftar. Oke, jadi masih ada kesempatan sebetulnya Bu ya untuk teman-teman dari IPS tadi. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari username Margaret Susanto. Bu, cara menghilangkan stigma di masyarakat atau di keluarga sendiri untuk jurusan lain, bagaimana cara meyakinkannya, Bu? Nah, jadi ini dia ini keluarganya menganggap jurusan gizi tidak umum dan cenderung memilihkan dia untuk jurusan lain. Jadi gimana, Bu? Oke, mungkin bisa dijelaskan ya. Yang paling gampangnya adalah kalau sudah lulus kerjanya jadi apa, gitu Oke. ya. Mungkin bisa dijelaskan bahwa di sekeliling, kalau bicara soal tidak umum, di sekeliling kita itu banyak sekali tenaga gizi ya. Kayak Ya. tadi, mungkin di sekeliling kita pasti ada puskesmas. Ini yang paling terdekat dulu aja ya. Jadi kita pasti ada puskesmas. Dari puskesmas itu idealnya pasti ada ahli gizi. Kalau misalnya belum ada ahli gizi, ya berarti puskesmas tersebut memang masih dalam proses pencarian, gitu ya. Jadi idealnya di satu puskesmas itu ada ahli gizi. Itu yang terdekat saja. Kemudian sekarang kalau kita lihat di Instagram, di TV, itu banyak sekali ahli gizi diundang menjadi pembicara dan lain sebagainya. Itu Tuh. bisa dijadikan contoh. Ini loh, kita bisa menjadi informan, bisa menjadi edukator gitu. Kalau misalnya mau jadi edukator. Terus kalau misalnya sambil makan snack atau makanan kemasan, apa mie instan dan lain sebagainya, beritahu ini loh Bu, ada nutrition fact nih di belakang makanan dalam makanan kemasan. Ini tuh yang ngerjain tuh orang-orang gizi loh, gitu. Ini tuh yang bisa sampai kayak gini tuh karena mereka belajar gizi loh, gitu. Dan itu lekat sekali dengan kita kan makanan kemasan itu, dan hampir semua makanan kemasan itu ada nutrition fact-nya. Jadi itulah bisa dengan menjelaskan nanti kalau udah kerja jadi apa sih, atau mungkin dari makanan ini lihat ada logo halal. Nah, ini untuk bisa sampai keluar kayak gini, ini ada ilmunya loh, dan itu diajarkan di Prodi Gizi UAI misalnya. Gitu mungkin tips dari saya ya. Mungkin kalau misalnya ada lagi dari Kak Reza mungkin. Oke, jadi memang kuncinya memang di komunikasi ya Bu ya. Bagaimana nanti Betul. kamu bisa mengkomunikasikan dengan baik dengan orang tua. Tadi Bu Elma luar biasa, setuju banget cara yang sangat bagus sekali untuk mengenalkan dengan hal-hal yang di sekitar kita. Nggak usah jauh-jauh, mulai dari nutrition fact yang ada di balik kemasan produk-produk di sekitar kita. Baik, semoga menjawab pertanyaannya ya tadi untuk Kuperian. Kita lanjut Bu Elma, masih ada pertanyaan ini dari username fr.ajeng. Untuk Prodi Gizi, kira-kira berapa tahun ya bisa lulus? Waduh. Oke. Pasti semua mengharapkan lebih cepat, lebih baik ya, baik itu mahasiswa maupun dosen ya. Kami itu ada tadi magang di semester 7. Kalau misalnya mahasiswa cekatan dalam mengerjakan tugas akhir berbarengan dengan magang di rumah sakit di semester 7 itu bisa lulus 3,5 tahun atau kurang dari 4 tahun. Kalau misalnya bisa mengerjakan secara berbarengan antara kegiatan magang dengan tugas akhir skripsi tadi gitu. Tapi mungkin idealnya 4 tahun maksimal itu sudah bisa lulus. Oke, jadi idealnya adalah 4 tahun, mungkin sama dengan jurusan lain ya, tapi tidak menutup kemungkinan jika memang paling cepat itu tadi bisa 3,5 tahun bahkan sudah bisa lulus ya Bu? Betul.
Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada Tia underscore Widianti. Saya Tia izin bertanya, Bu. Jika lemah dalam hal penghitungan kimia, ini saya banget waktu SMA, apakah masih bisa memiliki peluang untuk survive di jurusan ini secara kimia menjadi salah satu dasarnya, kan tadi Bu sudah menyampaikan juga ya. Bagaimana Bu Elma? Oke, bisa survive bisa banget Bisa karena banget. ini kan ilmu terapan ya. Jadi kita nggak terlalu belajar tentang deep chemistry Hmm, gitu, yang bener-bener kimia dasar gitu. Mungkin sebagai pengayaan iya, tapi pada kita belajar konsep gizi sehari-harinya di mata kuliah itu kimianya juga adalah kimia yang sifatnya kimia terapan. Jadi nggak terlalu dalam sampai yang kita harus belajar struktur kimia dari suatu, well, itu mungkin menjadi bahasan ya, kita belajar ya. struktur kimia dari karbohidrat dan lain-lain, tapi itu tidak menjadi inti dari uh, luaran mata kuliah tersebut gitu. Jadi menurut saya bisa banget gitu kalau misalnya merasa mungkin oke di biologi misalnya, tapi saya kayaknya agak kurang nih di kimia, itu masih bisa karena memang tadi kita ilmu terapan jadi tidak terlalu deep kimia dan ininya dan segala hitung-hitungan gitu. Jadi Oke, bisa. jadi bisa ya Bu, dan jangan khawatir untuk Tia dan juga mungkin teman-teman kepercayaan yang lain. Jadi jangan khawatir kalau memang hitungan kimia kamu nih sekarang bisa dibilang agak lemah karena jurusan gizi ini juga bukan kimia murni ya Bu. Jadi ini karena jatuhnya masih Betul. masih jurusan terapan. Jadi tenang aja, masih kamu masih bisa survive nih. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya, Bu. Ini dari Anjena. Dia bertanya, apakah lulusan ilmu gizi bisa jadi dokter? Oke. Enggak kalau jadi dokter ya. Tapi kalau kerja di rumah sakit, iya itu memang Ya, bagian dari job desk-nya tenaga gizi. Kalau jadi dokter enggak, karena memang beda ya, kalau jadi dokter ya, sekolahnya harus sekolah kedokteran. Tapi kalau mau kerja di rumah sakit itu bisa banget. Ada juga mungkin kalau yang mirip-mirip dokter bisa ambil registered dietitian. Jadi hmm, kalau dokter itu kan setelah lulus S1 jadi SKET kemudian lanjut koas untuk jadi dokter ya. Kalau di gizi betul. juga ada sama kayak gitu sekolah profesinya. Jadi lulus S1 jadi SGZ, kalau mau koas sejenis koas itu ada sekolahnya lagi register untuk menjadi dietitian, menjadi RD namanya. Kurang lebih juga ditempuhnya selama 2 tahun juga. Mirip-mirip koas lah. Nantinya juga Oke, jadi mirip-mirip dokter tapi jelas tupoksinya berbeda. Menjadi betul. ahli gizi di rumah sakit, bukan jadi dokter. Oke, nah ini untuk Saya Kupre nanti tidak mungkin sama. bisa digali lagi ya informasinya bahwa memang ini adalah dua jalur yang berbeda ya untuk di gizi dan dokter dan tidak berhubungan. Terima kasih Bu Elma sudah Betul. meluruskan. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari username ardes underscore god. Selamat sore Bu, izin bertanya menurut pendapat Ibu, apa peran penting atau adakah peran jurusan gizi untuk mengembangkan sistem kesehatan gizi bagi anak-anak Indonesia yang menderita gizi buruk? Oke. Perannya, wah Betul. besar ya. Saya rasa pionnya itu justru malah untuk mengatasi permasalahan gizi di anak-anak itu pionnya adalah ahli-ahli Oke. gizi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bicara soal skop yang lebih besar, program-program pemerintah berkaitan dengan stunting aja gitu. Itu Iya. di belakangnya itu banyak tenaga ahli gizi yang menjadi apa namanya memberikan masukan, kemudian menjadi tenaga teknis juga di dalamnya. Eh, Tidak perlu jauh-jauh langsung ke inilah program pemerintah Hmm. dalam menyediakan datanya aja nih, data masalah gizi aja. Itu tuh semua yang bekerja itu adalah orang-orang gizi gitu. Oke. Jadi untuk kita bisa tahu ada masalah gizi pada anak-anak kan kita perlu data ya, perlu riset. Itu yang kerja semua adalah orang-orang gizi. Jadi kalau ditanya perannya, saya rasa justru malah menjadi pion nih, ahli-ahli gizi dalam memberantas permasalahan gizi khususnya pada anak-anak sebagai penerus bangsa gitu. Jadi itulah kenapa tadi saya katakan penting sekali untuk kita mencetak lebih banyak ahli gizi karena memang kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan orang-orang yang paham betul tentang gizi, siapa lagi? Gitu. Kalau misalnya uh, tidak background pendidikannya tidak mumpuni, kemudian bicara soal gizi mungkin bisa, tapi ya kebenarannya kan juga masih masih belum dapat kita pasti. Gitu. Jadi penting. Oke.
Jadi sangat penting ya dan menjadi pion tadi Ibu Elma menyampaikan. Ini ada satu pertanyaan lagi Bu. Izin bertanya, apakah ada kegiatan berbasis kolaborasi antara program gizi dengan jurusan kesehatan yang lain? Melihat pada waktu bekerja nanti kan antara dokter, perawat, dan gizi ini saling bekerja sama. Oh ya, jelas. Kalau itu contohnya aja dari kuliah ya. Kuliah Hmm, itu kita belajar ada mata kuliah namanya patofisiologi. oke. Ada mata kuliah namanya anatomi manusia. Nah, itu adalah mata kuliah yang juga dipelajari oleh jurusan-jurusan kesehatan lainnya seperti dokter, Hmm, perawatan, dan lain-lain. Tujuannya kenapa sih kok ahli gizi juga belajar tentang anatomi manusia, belajar tentang patofisiologi, bahasa-bahasa kedokteran, dan lain-lain? Karena nanti kalau kerja di rumah sakit, kita kan komunikasinya biasanya ahli gizi itu nggak langsung bisa ketemu dengan dokter yang menangani pasien tersebut. Kita ya. komunikasi lewat medical record, ya. Yang medical record itu kan pakai bahasa medis. Nah, untuk bisa memahami itu kan kita perlu belajar bahasa yang sama. Itu contoh sederhananya ya. Jadi, kolaborasi itu sudah dibangun dari mulai kita kuliah. Jadi, kita sudah mempelajari bahasa medis yang sama, Hmm, kemudian juga supaya nanti pada saat ke tahap selanjutnya kita belajar praktek langsung di rumah sakit itu bisa match antara ahli gizi dengan dokter, dengan perawat, dengan farmasis itu bisa kerja bareng. Setelah selesai dari magang, nanti ke tahap selanjutnya lagi menjadi dietitian misalnya langsung di rumah sakit itu juga bisa lebih gapah lagi karena tadi kolaborasinya sudah dibangun dari awal. Jadi ada kita membangun jejaring itu untuk mempermudah jalur komunikasi. nah, itu bahkan sudah dikenalkan dari masa-masa kuliah tadi ya, Bu Elma. Iya, dan ini ya mungkin ada salah satu Ya, quotes dari Hippocrates yang Bapak kedokteran hmm, yang bilang kalau let your food be your medicine gitu. oke. Nah, kalau sekarang uh, ahli gizi, dokter dan menurut saya semua uh, tenaga Hmm, kesehatan itu mungkin sekarang trennya berlomba-lomba supaya gimana caranya kita bisa menyembuhkan seseorang itu ya, lewat makanan. Jadi ya. kita gunakan cara senatural mungkin. Bagus-bagus kalau kita bisa mencegah penyakit itu datang dengan makan yang baik gitu. Saya rasa Oke. semua tenaga kesehatan bukan cuma ahli gizi tapi juga dokter dan lain sebagainya juga kita semua sudah mulai bergerak ke arah sana. Jadi uh, membuat Indonesia masyarakat di dunia menjadi lebih sehat lewat makanan. Oke, dan pastinya Dan itu memerlukan ahli gizi yang mumpuni ya gue, yang nanti dicetak dari lulusan dari prodi gizi. Oke, Bu Elma, ini sebelumnya saya terima kasih untuk kepercayaan yang sudah menyampaikan pertanyaannya luar biasa, pertanyaannya bagus-bagus. Tapi mohon maaf tidak bisa dibacakan semuanya ya, karena Bu ini nggak terasa udah 1 jam kita mengadakan wow, live-nya, iya betul, menemani nggak kerasa. nggak kerasa menemani Perian yang mungkin puasa hari ini jadi lebih cepat nih udah tahu jam 5 tadi. Kita udah ngobrolin banyak banget tentang ilmu gizi. Nanti untuk lebih lengkapnya terkait prodi ilmu gizi UI ini bisa dicek untuk di Instagramnya ya. Nah sekarang Betul. saya izin ya Bu mau membacakan pemenang dari 3 penanya terbaik ini. Mohon disimak Oke. kepada semuanya. Saya akan menyebutkan username-nya ya. Jadi yang pertama adalah untuk username akun Bilma_Rizal. Nah, selamat ya. Yang kedua ada fr.ajeng, congrats, dan ada underscore Anjena. Nah, tadi itu mereka juga yang sudah menyumbangkan pertanyaannya, Bu. Dan ini tim kami memilih mereka untuk menjadi yang pemenangnya. Oke. Nah, buat para pemenang tadi, silahkan DM ke Kuiper Kampus dan menggunakan format Kak, saya pemenang sesi IG Live bersama UAI yang membahas jurusan gizi. Oke, sekali lagi selamat ya kalian berhak mendapatkan voucher persembahan dari UAI senilai 75.000. Wah, lumayan kalau untuk yang puasa Alhamdulillah. buat beli takjil nanti. Iya, masih kembalian itu takjil kalau cuma beli Iya kolak betul. ya. Apalagi Hmm, banyak promo ya kalau di aplikasi. iya betul. Oke, lah tadi itu 1 jam nggak kerasa sudah ngobrolin banyak tentang prodi gizi khususnya prodi gizi UAI. Nah untuk kepercayaan semuanya terkait pendaftaran mahasiswa baru di UAI, silakan dicek melalui Instagram yang dipakai di live ini, akun Universitas Al Azhar Indonesia. Ada juga cek juga Instagram daftar UAI dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait prodi gizi UAI
silahkan di follow gizi.uai. Nah, gampang ya username-nya. Jangan lupa juga untuk kunjungi atau subscribe channel YouTube Universitas Al-Azhar Indonesia dan channel Prodi Gizi Universitas Al-Azhar Indonesia, supaya buat kamu yang tertarik ke jurusan gizi nantinya bisa tahu banyak dan juga dapat banyak banget insight atau fakta-fakta tentang ilmu gizi, tentang prodi gizi. Nah, itu dari saya. Mungkin kalau dari Bu Elma sendiri nih, sebelum kita menutup IG Live sore hari ini, ada yang mau disampaikan Bu ke teman-teman Kuiperian? Oke, baik. Untuk teman-teman Kuiperian semua yang tertarik untuk sama-sama kita bareng-bareng mengatasi permasalahan gizi yang ada di sekitar kita, kami tunggu di Prodi Gizi Universitas Al-Azhar Indonesia. Oke, ditunggu di Bu Elma di Prodi Gizi Universitas Al-Azhar Indonesia. Oke, Bu Elma, terima kasih banyak atas waktunya. Kita ngebahas banyak sekali tadi tentang Prodi Gizi. Semoga bisa bermanfaat bagi Kuiperian. Dan sekali lagi terima kasih telah meluangkan waktu. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya ya Bu Elma. Iya, sampai bertemu juga. Semoga kita ada punya kesempatan untuk bertemu langsung ya. Ngobrolin topik-topik menarik tentang gizi lainnya ya Bu. Betul, betul. Ibu, untuk para Kuiperian juga terima kasih. Saya izin remove dan sekali lagi Bu Elma terima kasih. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi, Bu. Nah, Kuiperian semuanya, tadi 1 jam ke belakang udah ngobrolin banyak tentang ilmu gizi. Jangan kemana-mana, jangan live dulu. Ini saya mau ngingetin lagi nih, kalau Instagram live ini nih akan di-save ya, dan nanti akan jadi IGTV. Jadi buat kamu tadi yang telat join, kamu bisa nonton lagi dari awal nanti, karena nanti habis ini kakak upload. Mohon maaf sekali lagi kalau tadi pertanyaannya nggak kejawab semua karena waktunya terbatas, kita udah mau jam 5. Untuk teman-teman di Indonesia Timur dan Indonesia Tengah, selamat berbuka puasa. Dan untuk teman-teman di waktu Indonesia Barat, sabar ya, 1 jam lagi kita akan berbuka puasa. Oke, nah jangan lupa juga nih untuk ikutan giveaway hari ini terakhir giveaway dari Keper Kampus. Giveaway apa? Kamu silakan nanti cek postingan di Instagram Keper Kampus atau cek highlightnya juga. Oke, kamu bisa menangin banyak banget hadiah di situ di giveaway itu. Nah, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas antusias kamu semua yang udah join di IG Live ini. Sampai bertemu di IG Live selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.